Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Huta Barat, NPM 2308260142 pada blog Growth and Development. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mind map saya yang berjudul malnutrisi, yang dimana kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Malnutrisi merupakan kondisi yang terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan nutrisi tubuh dengan jumlah zat gizi yang diperoleh ataupun dimanfaatkan oleh tubuh. Ketidakseimbangan ini dapat berupa kekurangan maupun kelebihan zat gizi sehingga berdampak pada perubahan komposisi tubuh, penurunan fungsi fisiologis, serta meningkatnya resiko terjadinya berbagai penyakit. Dengan demikian, malnutrisi tidak hanya mengacu pada kondisi kekurangan gizi ataupun undernutrition, tetapi juga mencakup kelebihan gizi ataupun overnutrition, serta gangguan keseimbangan mikronutrien seperti kekurangan ataupun kelebihan vitamin dan juga mineral tertentu. Untuk etiologi dari malnutrisi sendiri itu bersifat multifaktorial, dan umumnya itu dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama yaitu asupan nutrisi yang tidak adekuat. Ketika jumlah makanan yang dikonsumsi tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh, kondisi ini dapat disebabkan oleh kemiskinan, gangguan makan, kesulitan memperoleh makanan, maupun memberikan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan individu. Penyebab kedua adalah gangguan absorpsi, yaitu ketidakmampuan saluran cerna menyerap zat gizi secara optimal meskipun asupan makanan telah mencukupi. Gangguan ini dapat ditemukan pada penyakit celiak, penyakit inflamasi usus, diare kronik, maupun gangguan pankreas. Penyebab berikutnya karena meningkatnya kebutuhan nutrisi akibat kondisi tertentu seperti infeksi berat, trauma, luka bakar, dan juga kekerasan ataupun masa pemulihan pasca operasi. Pada keadaan tersebut, tubuh memerlukan energi dan juga protein dalam jumlah yang lebih besar untuk mempertahankan fungsi organ dan memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu, penyakit kronik seperti penyakit ginjal kronik, gagal jantung, dan juga penyakit paru obstruktif kronik ataupun PPOK juga dapat menyebabkan malnutrisi melalui penurunan nafsu makan, gangguan metabolisme, serta peningkatan kebutuhan energi. Faktor resiko dari malnutrisi sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, baik faktor individu, penyakit, maupun lingkungan. Kelompok usia seperti bayi, anak-anak, dan juga lansia memiliki resiko yang lebih tinggi karena kebutuhan nutrisinya itu berbeda serta kemampuan tubuh dalam memenuhi kebutuhan tersebut yang cenderung menurun. Bayi prematur juga lebih rentan mengalami malnutrisi karena cadangan energi dan juga zat gizinya itu belum berkembang secara optimal. Selain faktor usia, kondisi sosial ekonomi seperti kemiskinan dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi. Sanitasi yang kurang baik dan juga infeksi berulang juga berperan penting karena dapat mengganggu penyerapan zat gizi, sekaligus juga meningkatkan kebutuhan metabolik tubuh. Risiko malnutrisi semakin besar pada individu yang menderita penyakit kronik, gangguan menelan, gangguan psikologis, dan juga memengaruhi pola makan, maupun pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit dalam waktu yang lama. Manifestasi dari malnutrisi sendiri itu tergantung pada jenis, derajat keparahan, dan juga usia penderita. Secara umum itu penderita mengalami penurunan berat badan, kelemahan, mudah lelah, penurunan massa otot, serta berkurangnya nafsu makan. Pada anak-anak, tanda yang sering ditemukan meliputi gangguan pertumbuhan, berat badan yang tidak meningkat sesuai usianya, tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usianya, keterlambatan perkembangan, serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Pada malnutrisi berat dapat ditemukan edema, atrofi otot, perubahan pada kulit dan rambut, serta gangguan penyembuhan luka. Patofisiologi malnutrisi sendiri itu diawali ketika asupan energi dan juga protein tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Untuk mempertahankan fungsi organ, tubuh akan menggunakan cadangan energi yang tersimpan dalam jaringan lemak melalui proses lipolisis. Apabila kekurangan nutrisi tersebut berlangsung, cadangan lemak akan semakin berkurang sehingga tubuh mulai memanfaatkan protein, terutama protein otot, sebagai sumber energi melalui proses proteolisis. Pemecahan protein yang berlangsung terus-menerus menyebabkan penurunan massa otot, berkurangnya kekuatan fisik, dan terganggunya fungsi berbagai organ. Pada saat yang sama, sistem imun mengalami penurunan fungsi sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi yang terjadi akan meningkatkan kebutuhan energi dan juga protein, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kondisi malnutrisi akan semakin buruk. Mekanisme ini membentuk suatu siklus yang saling memperberat antara malnutrisi dan juga infeksi. Klasifikasi malnutrisi dibedakan menjadi undernutrition dan juga overnutrition. Kelompok undernutrition itu meliputi wasting ataupun kondisi berat badan yang rendah dibandingkan tinggi badan akibat kekurangan gizi akut. Kemudian yang kedua ada stunting,
yaitu tinggi badan yang rendah menurut usia akibat kekurangan gizi kronis. Kemudian yang ketiga, underweight, yaitu berat badan yang rendah dibandingkan usia, serta defisiensi mikronutrien yang ditandai dengan kekurangan vitamin ataupun mineral tertentu. Sementara itu, overnutrition mencakup kondisi overweight dan obesitas yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan juga hipertensi. Bentuk malnutrisi protein energi ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu marasmus, kemudian ada kwashiorkor, dan juga marasmus kwashiorkor. Marasmus itu merupakan kondisi yang disebabkan oleh kekurangan energi dan protein yang berat sehingga cadangan lemak tubuh dan massa ototnya itu berkurang secara signifikan. Penderitanya itu tampak sangat kurus, kehilangan lemak suputan, wajahnya tampak lebih tua, dan umumnya itu tidak mengalami edema. Sebaliknya, kwashiorkor itu terutama disebabkan oleh kekurangan protein yang berat. Kondisi ini itu ditandai dengan edema akibat penurunan tekanan onkotik plasma disertai perut yang tampak membesar, perubahan warna dan tekstur rambut, dermatitis, serta penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sementara itu, marasmus ataupun kwashiorkor ataupun tipe campuran merupakan bentuk kombinasi antara marasmus dan kwashiorkor sehingga penderita mengalami kekurangan energi dan protein secara bersamaan. Kondisi ini itu ditandai dengan tubuh yang sangat kurus disertai edema dan merupakan salah satu bentuk malnutrisi protein energi yang paling berat. Komplikasi dari malnutrisi sendiri itu yang tidak ditangani secara tepat dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Penurunan sistem imun menyebabkan penderita lebih rentan mengalami infeksi berulang. Pada anak sendiri itu kondisi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya sehingga berdampak terhadap kualitas hidup di masa yang akan mendatang. Selain itu, malnutrisi mengakibatkan penurunan massa otot, memperlambat proses penyembuhan luka, serta menurunkan fungsi berbagai organ tubuh. Pada kondisi berat, komplikasi tersebut dapat berkembang menjadi kegagalan organ hingga meningkatkan risiko kematian. Tata laksana dari malnutrisi sendiri itu bertujuan untuk memperbaiki status gizi, mengoreksi defisiensi zat gizi, serta mengatasi penyebab yang mendasarinya. Terapi nutrisi yang menjadi langkah utama dengan menyesuaikan kondisi klinis pasien itu, yaitu nutrisi oral diberikan apabila pasien masih mampu mengonsumsi makanan melalui mulut. Jika asupan oral tidak mencukupi tetapi saluran cernanya itu masih berfungsi, sementara itu nutrisi diberikan secara enteral melalui selang nasogastrik ataupun gastrostomi. Sementara itu, nutrisi parenteral dipilih apabila saluran cerna tidak dapat digunakan ataupun terjadi malabsorpsi berat. Selain memenuhi kebutuhan energi dan juga protein, defisiensi mikronutrien harus dikoreksi melalui pemberian vitamin mineral sesuai kebutuhan seperti zat besi, vitamin A, zinc, dan juga mikronutrien lainnya. Pada kasus malnutrisi berat, penata laksananya dilakukan itu secara bertahap. Yang pertama ada fase stabilisasi, difokuskan pada penanganan kondisi akut seperti hipoglikemi, hipotermi, dehidrasi, infeksi, dan juga gangguan elektrolit. Setelah kondisi pasien stabil, terapi dilanjutkan ke fase rehabilitasi dengan meningkatkan asupan energi dan juga protein secara bertahap, memberikan makanan terapeutik, serta memantau pertumbuhan hingga tercapai check-up growth. Di samping itu, penyebab dasar malnutrisi juga harus ditangani melalui terapi yang sesuai seperti pemberian antibiotik pada infeksi ataupun pengobatan penyakit kronik yang mendasarinya. Untuk referensi yang saya gunakan, yang pertama ada World Health Organization ataupun WHO Malnutrisi Key Fact and Management Guidelines update-nya 2023. Kemudian ada Aspen Guideline on Clinical Nutrition in Disease and Malnutrition 2023. Kemudian ada UNICEF Improving Child Nutrition Progress and Challenge 2023. Kemudian ada Nutrition Assessment and Management of Malnutrition update 2025. Kemudian ada buku Nation Textbook of Pediatric edisi terbaru. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.